Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salim Sembiring. Saya dari Universitas Malikus Saleh, lulus dalam program pertukaran mahasiswa di Universitas Katolik de La Salle Manado. Saya berasal dari jurusan Agroekoteknologi dengan NIM 1903188. Pada saat ini saya berada di semester 5. Nah, daripada kita kebingungan, yuk aku bawa kalian ke pembuatan batu bata. Baiklah, dengan saya langsung ada pengrajin atau pemilik dari pengrajin batu bata ini. Beliau bernama Bapak Naim. Dia sudah bergelut di dalam bidang ini sejak lama, bener Pak? Masih bisa dibilang baru sih, karena baru sekitaran 3 tahun. Baik Pak, baik. Nah, untuk awal mulanya Bapak menerjunkan diri Bapak dalam bidang ini tuh diajarinkah atau otodidak Pak belajarnya Pak? Sebenarnya sudah pernah buat, tapi nggak lama seperti sekarang ini yang udah berjalan 3 tahun. Sebelumnya itu dia hanya sekedar untuk kebutuhan sendiri aja, kayak bikin untuk dapur di rumah sendiri kayak gitu. Terus ini baru mulai diseriusin dan mulai dijual ke yang lain gitu. Berarti asal mulanya itu Bapak ibaratnya iseng-iseng lah buat untuk bangun rumah gitu ya Pak. Setelahnya Bapak menerjunkan atau masuk giat ya dalam kegiatan ini gitu Pak ya. Nah Pak, untuk dalam usaha Bapak ini apakah Bapak memiliki karyawan? Ada. Yang pertama itu karyawan untuk biasa yang nyetak, yaitu seperti yang di belakang kita. Iya, itu biasa ada 2 meja. Itu biasanya perempuan-perempuan sekitar sini yang memang biasalah dalam membuat batu bata ini. Kemudian juga ada satu tenaga lagi untuk tanah yang akan kita persiapkan sebelum mencetak batunya gitu. Oh iya Pak. Nah, kalau misalnya untuk proses pembuatannya itu Pak, gimana sih Pak caranya Pak? Awalnya kami tuh ambil tanah dulu. Biasanya itu kami kayak beli, ada penyedianya. Kemudian kami letakkan di satu tempat untuk kami olah menjadi tanah yang udah siap dicetak. Itu biasanya itu kami menggunakan jetor. Lalu kami tambahkan air sedikit-sedikit sesuai dia agar dia lebih mudah dicetak aja nantinya gitu. Lalu udah kita letakkan di atas meja pencetaknya, kemudian mulailah dicetak sesuai dengan ukuran yang sudah tersedia di sana, lalu dijemur hingga kering, lalu dibakar dan dijual ke toko-toko bangunan. Oh gitu ya Pak. Berarti kalau untuk perkaliannya dalam 1 minggu itu kira-kira ada target berapa truk tanah atau gimana Pak? Atau kapan maunya aja? Karena kita belum punya distributor atau punya penjual tetap gitu, jadi nggak ada target gitu, sesuai sama yang dibutuhin aja. Misalnya kayak dalam seminggu itu hanya 2 truk atau 1 truk aja per minggu gitu. Iya, baik. Kalau misalnya untuk pembakarannya Pak, itu Bapak bakar di tempat lokasi pencetakan sendiri atau dikirim ke tempat pembakarannya Pak? Di sini ada satu tempat percetakan batu bata juga yang lebih besar dari ini gitu. Di sana juga ada pembakaran sendiri. Jadi saya di sana itu kayak bisa kita bilang kayak menumpang untuk membakarkan batu batanya ini. Kemudian yaudah nanti kayak ditunggu selama hingga matang seperti itu, udah baru nanti bisa dijual. Kalau misalnya untuk bahan bakarnya itu keseringan menggunakan apa Pak?
Biasanya tergantung yang tersedia ya. Kadang kan kayak biasa sih antara kayu atau tandan kosong gitu, tandan kosong dari sawit. Biasa kan kayu tuh agak susah, jadi Pak. seringnya pakai tandan kosong sih. Oh iya Pak, baik Pak. Baik Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang saya berikan ke Bapak. Dalam menjalani usaha batu bata ini, apakah Bapak memiliki kendala yang cukup berat? Sebenarnya kendalanya ya lebih ke ketersediaan tanah sih pasti, karena kan sekarang lagi makin banyak orang-orang sekitar yang mulai bergelut di bidang yang sama gitu kan, jadi kebutuhan tanah terbatas. Kemudian kalau pas lagi hujan gitu, lagi hari bulan-bulan hujan seperti sekarang nih kan, bulan-bulan hujan gitu, udah masuk Oktober, November gitu kan, jadi udah intensitas hujannya tinggi, kadang bisa 1 harian penuh gitu, jadi batunya lama kering kan gitu. Mungkin di situ-situ sih yang kendala yang saya hadapin untuk sekarang. Baik Pak, baik. Kalau begitu Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk menceritakan tentang usaha ini Pak. Mungkin nanti saya akan memberikan informasi-informasi ini kepada teman-teman yang lain agar mereka dapat ilmu yang lebih dalam gitu kan Pak. Kalau begitu Pak, saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Berikut tadi adalah hasil bincang-bincang kita kepada pengrajin batu bata yang berada di Rolet, Aceh Utara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.